Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di The Pikon News Channel, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini saya ada berita yang saya lansir dari sindonews.com. Debt collector, mungkin videonya pendek aja ya pemirsa. Jadi ada debt collector, beberapa orang bentrok dengan ormas di daerah Sukabumi. Saya bacakan saja beritanya. Debt collector bentrok dengan 100 orang ormas di Cisaat, Sukabumi, 2 terluka. Kelompok debt collector yang sering menarik kendaraan di jalan raya atau dikenal dengan sebutan morbak. Apa tuh morbak? Bentrok dengan 100 orang anggota ormas di Jalan Raya Sukabumi, Bogor. Bentrok yang terjadi jam 3:30 tersebut berawal saat kelompok ormas mendatangi tempat nongkrong para morbak. Awalnya datang 6 motor dari ormas, kemudian bertambah hingga lebih 100 orang. Ini mungkin ada dendam mungkin ya, saya melihatnya gitu. Mungkin ada anggota ormas yang motornya ditarik, mungkin ya. Dia menceritakan kelompok morbak yang berjumlah 6 orang dengan menggunakan 4 sepeda motor langsung diserang menggunakan balok kayu. Serangan itu mengakibatkan salah satu debt collector mengalami luka di kepala. Morbak yang merasa diserang memberikan perlawanan, dan dari pihak ormas juga salah satunya ada yang menderita luka juga, ujar Dede kepada wartawan. Akan tetapi karena jumlah ormas yang semakin banyak, morbak pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Sebanyak 3 unit sepeda motor digunakan oleh morbak diambil oleh ormas. Hingga Kamis petang belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, sementara sejumlah petugas melakukan olah tempat kejadian perkara. Oke, ini sering terjadi ya pemirsa, dan ini sudah menjadi berita umum sebenarnya. Debt collector itu memang dihindari oleh orang. Siapa yang salah dengan kejadian ini sebenarnya? Awalnya ada orang ingin memiliki motor tapi tidak mampu untuk membelinya, maka mengajukan pinjaman ke bank. Bank pun membutuhkan orang untuk meminjam uangnya kan, karena memang dengan cara itu mereka menghasilkan makan atau uang. Jadi saling membutuhkan gitu ya. Jadi orang yang tidak punya uang untuk membeli barang butuh pinjaman, dalam kurung dengan bunga pun tidak masalah. Lalu ada pihak lain yang mempunyai uang dan membutuhkan bunga untuk mengisi kehidupan sehari-harinya dari bunga uang hasil dia meminjamkan uang tersebut. Maka terjadilah transaksi pinjam hutang piutang tadi dengan adanya bunga. Nah, masalahnya dua-duanya tidak cek kan. Si peminjam tidak mengecek apakah benar dia mampu bayar sesuai dengan tempo yang dia janjikan atau yang disepakati. Dan si pemberi pinjaman pun tidak cek lagi kan, apakah benar si peminjam ini mampu membayar sesuai jatuh tempo. Ketika dua-duanya salah, tidak cek yang saya bilang itu tadi, maka terjadilah seperti ini, konflik. Tidak mampu bayar, lalu si peminjam tidak terima. Dia mengejar uang yang sudah keluar itu tadi dengan cara kekerasan. Padahal kalau menurut saya dalam hal ini ada perbedaan, saya katakan kasta ya, perbedaan posisi si peminjam dan si pemberi pinjaman. Si pemberi pinjaman ini kan lembaga,
lembaga hukum kan, harusnya dia lebih taat hukum dong. Begitu. Kalau yang peminjam mungkin karena dia pribadi, apalagi dia tidak mengerti hukum. Jadi si pemberi pinjaman ini harusnya lebih taat hukum. Kenapa tidak menyelesaikan masalah ini secara hukum? Misalnya saya kasih pinjam dia uang, dia tidak mau bayar. Pakai jalur hukum, jangan rampas motor orang di jalan dong, gitu loh. Karena kalau Anda suruh orang untuk merampas motor di jalan tanpa memberikan rincian peraturan ketika merampas, bisa terjadi seperti ini. Bagaimana kalau terjadi korban nyawa? Menurut saya ini pukulan telak bagi bank-bank yang suka banget menyewa debt collector yang sangar-sangar itulah untuk nagih hutang. Ini bisa memakan korban nyawa dong kalau seperti ini. Harusnya hanya demi uang sedikit nyawa dikorbankan. Bagaimana Anda mengaku Anda orang intelek? Anda sebagai pemilik lembaga keuangan, kalau Anda menggunakan cara-cara kekerasan seperti ini kan, tempuh jalur hukum dong. Dan si peminjam pun sebaiknya ikut kesepakatan saja. Anda sudah janji untuk membayar bunga dan membayar cicilan. Tiba-tiba Anda ada masalah. Jangan lari. Kalau Anda kira-kira masih bisa bayar, jelaskan saja. Oh, sekarang saya nggak bisa bayar. Nanti saya bisa bayar bulan depan. Mungkin mereka mengerti dengan buat referendum, bukan referendum, amandemen perjanjian misalnya, amandemen agreement misalnya, pasti diterima kok. Nggak harus kabur-kaburan, karena kalau kabur-kaburan akan ada masalah lain kan, gitu. Dan kalau memang sudah final Anda tidak bisa bayar, serahkan saja, kan itu resiko Anda. Kehilangan semua barang yang ada diambil karena Anda tidak komit. Gitu. Menurut saya dua pihak masing-masing harus mengerem ya, untuk tidak saling merasa benar. Gitu. Harus peduli dengan pihak lain. Karena sebelumnya saling membutuhkan, ketika sudah tidak saling membutuhkan, kenapa harus berantem-berantem? Demikian dari saya pemirsa. Kalau Anda ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.